Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Saya tetap mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Ini pemerintah belum mengumumkan bahwa kita bebas pandemi. Jadi tolong tetap untuk tidak abai. Walaupun kita tidak dalam keadaan pakai masker, semoga kita baik-baik aja. Sebelum lanjut, kita awali dengan doa supaya ada keberkahan. Silakan KM untuk pimpin doa. Silakan Lilis, KM-nya silakan pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya kemana nih teman-teman kita atau anak-anak kita nih, teman-teman kalian. Siapa? Hugang belum hadir ya? Mungkin masih di warung atau di mana, ada yang tahu? Pak. Lagi sarapan. Wah, biasa nih. Setengah jam saya masuk, biasanya datang belakangan. Terus bikin gaduh. Wah, Hugang ini biasa nih. Oke, ada yang tidak hadir selain Hugang? Sepertinya Ada. Hadir semua. teman Hugang aja ya, Pak. Hadir ya? Ya. Gak ada yang sakit ya? Kemarin Ani sakit, sekarang sembuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa bergabung kembali ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, kita sambil menunggu Hugang, kita coba di depan layar kita, papan putih kita, whiteboard kita. Ini ada permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Ini ekonominya nggak cukup, udah pembangunan aja. Oke ya, ini hari ini akan kita belajar semua apapun yang berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan yang tentu ini berpengaruh ke dalam pembangunan ekonomi di negara kita. Dan ini kalau kita lirik kiri kanan atas bawah itu semua berhubungan dengan ini. Ada pabrik, ada apa. Oke ya. Di materi sebelumnya kita udah bahas itu pembangunan ekonomi, dan kita lanjut ke permasalahan ketenagakerjaan yang tentu berpengaruh ke dalam pembangunan ekonomi. Baik, setelah itu kita coba apa sih yang terbayang jika kita mendengar ketenagakerjaan. Jangan pakai masalah dulu. Ada yang bisa menyampaikan sesuatu dengan ketenagakerjaan? Cari uang, Pak. Cari uang, bagus. Apalagi? Orang yang sedang bekerja, Pak. Bekerja, bagus. Ada satu lagi, silahkan. Untuk keluar dari pengangguran. Keluar dari pengangguran. Oke, mantap. Udah pada pinter nih. Mudah-mudahan materinya diserap. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, Pak. Mantap, masih ada ternyata. Terima kasih, kalian hebat-hebat. Kita lanjut ya. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian menemukan permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian Anda diskusi itu mengenai informasi data-data yang Anda dapatkan dari berbagai macam media. Bisa apa saja, dari buku, internet. Silakan explore ya. Kemudian diskusikan dan harus menemukan solusi. Kira-kira masalahnya apa, solusinya apa, dan silakan nanti kajikan. Oke, presentasikan apa yang Anda temukan, kemudian carikan solusi, dan kemudian presentasikan. Oke, kita mulai saja ya. Ini ada sebuah video yang mudah-mudahan menginspirasi pembelajaran kita hari ini. Kita coba simak bersama-sama. Memasuki era pasar bebas, tenaga kerja asing mulai berdatangan ke Indonesia.
Saat ini jumlahnya sudah lebih dari 165.000 warga negara asing yang bekerja di Indonesia. 31.000 diantaranya dari Cina. Namun banyak yang masuk ke Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Tapi dalam catatan keimigrasian secara 100% melalui jalur yang legal. Jalur yang legal hanya menggunakan bebas visa kunjungan. Bolehkan bekerja di Indonesia dengan kualifikasi paling rendah sebagai spesialis hingga pimpinan perusahaan. Tapi kini banyak tenaga migran justru menyasar pekerjaan kasar yang sebelumnya banyak menyerap tenaga kerja lokal. Iya, jurusan apa ya, Bu? Hah? Apa namanya, lokalnya itu diseimbangkan. Kalau saat ini yang walaupun yang terdaftar mungkin hanya 30, tapi yang masuk asingnya bisa 130. Nah, ini kita sudah sering temukan, ternyata 80% itu asing. Ini banyak ini kejadian. Jadi tolong ini diseimbangkan. Paling tidak 50-50 lah. Tercatat, ada 1.008 dan ada sekitar 200 orang yang 1.900 tenaga kerja asing yang dideportasi. Enda Tarigan, Fergie Mage, melaporkan untuk NET. Baik, itu adalah video kita hari ini. Video pertama ya, masih ada video-video yang lain. Kira-kira dari video tersebut apa yang kita bisa ambil? Atau kalian menemukan apa dalam video itu? Silahkan. Kayaknya lebih pendidikannya itu lebih tinggi, jadi kita kalah bersaing, Pak. Pendidikannya lebih tinggi. Iya, kalah Baik. bersaing. Ya, jadi yang dari asing ke Indonesia lebih tinggi pendidikannya, begitu ya? Ya, ada juga. Oke, dari berita tersebut. Keterampilannya mungkin, Pak, lebih Baik, betul. Ada tenaga kerja asing yang tentu ke Indonesia tadi diberitakan ya, yang 30 orang itu ahlinya, tapi yang datang ke sininya buruh-buruhnya hampir ratusan orang. Jadi ya tentu tetangga kita, betul nggak? Tetangga kita, sekitar lingkungan kita nggak kebagian tuh karena buruhnya dari sana. Pemerintah sudah berupaya gitu ya. Itu menurut siapa tadi artis tuh? Kalau nggak ada yang inget nggak siapa itu? Artis itu. Yusuf, Dede Yusuf, Pak. Yusuf. Masih ingat, keren. Itu seangkatan mungkin ya. Dengan Ya, orang tua seangkatan. kita. Udah saya lebih muda. dulunya Sebelum iklan lanjut. ojek, Pak. Iya. Sebelum lanjut ke materi, kita game dulu biar seger ya. Sambil nunggu Hugeng nih, kita game dulu. Ini ada game. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Semua konsentrasi ya. Semua yang ada di kelas ini tolong konsentrasi. Ini game konsentrasi. Baik. Amin. Kenal Kita baca bareng-bareng. Silakan on cam, pasang mic-nya. Kita baca dari kiri ke kanan. Merah. Bareng-bareng. Merah. Merah, coklat, hijau, biru, kuning, hitam. Selanjutnya hanya warna saja yang disebut. Ini paheula-heula atau bahasa paheula-heula apa ya? Dapat. Duluin. Siap ya. Cepat. Cepat dia dapat. Come on ya. Semua bersama-sama nih. Cepat-cepat nih. Oke. Warnanya saja yang disebut. Siap-siap. 1, 2, 3. Merah, coklat, hijau. Hitam. Hitam. Siap-siap lagi. Konsentrasi. Hijau. Oh. Merah. Pinter. Biru. Bagus. Ini Tiga biru. kuning. Pinter. Ini Hijau. konsentrasi. Hijau. Konsentrasi. Come on, konsentrasi. Ini Biru. ada yang put katanya. Oke, enggak apa-apa. Konsentrasi kembali. Satu lagi, mungkin beberapa lagi. Hitam. Kuning. Ada yang hitam seperti apa? Ayo, konsentrasi. Sekali lagi. Ini apa? Hijau. Hijau. Oke, selanjutnya. Biru. Pinter. Kalau ini Coklat. Coklat. ada yang hitam ya. Ini Merah. pintar. Ini Hijau. hijau. Cepet ya, jawabnya cepet ya. Ini
Hitam. Selesai. Ini selesai, bukan hitam. Ini selesai. Game kita udah selesai. Oke. Mantap. Ternyata kalian konsentrasinya terjaga. Baik, kita lanjutkan. Saya akan sampaikan sebuah ini ya. Ini saya ambil dari beberapa buku mengenai jenis-jenis ketenagakerjaan. Ini adalah kajian yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira berdasarkan apa yang ditampilkan nih, jenis-jenis tenaga kerja, ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Kira-kira ini tergolong ke dalam apa ya? Jenis tenaga kerja apa ya? Ada yang ingat nggak? Ahli, Pak. Apa? Apa ya? Tenaga Ini yang kerja terdidik, apa? tidak terdidik, tidak terlatih. Ini mungkin SMP dulu pernah ya, sedikit-sedikit ingat-ingat. Oke, kalau memang sulit, kita carikan contohnya saja. Kira-kira tenaga kerja terdidik itu apa? Profesi apa? Guru. Dokter, Pak. Guru, Dokter. bagus. Tenaga yang memiliki Dokter. keahlian khusus. Good, Dokter. good. Dokter. Oke. Ada lagi? Apoteker. Apoteker. Ya, kita simpulkan aja, oke? Ada bisa menyimpulkan nggak? Tenaga kerja terdidik itu seperti apa? Tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, Pak. Butuh Betul, pendidikan, tenaga kerja butuh yang sekolah. memiliki, ya butuh pendidikan, butuh keahlian tinggi ya tentu melalui sekolah. Ini tolong kita pahami bahwa ini gambaran kita masa depan. Setelah lulus SMA kita mau kemana, tinggal pilih aja nih, mau jadi tenaga kerja terlatih atau tidak terdidik. Ini yang lainnya mengikuti ya. Kira-kira tenaga kerja terlatih apa contohnya? Pak, Tukang salon, Pak. Tukang Tukang jahit. salon, Ya. tukang jahit, bagus. Ya. Apalagi? Skill, Syukur. Simpulkan, kira-kira apa? Kalau tadi kan memerlukan pendidikan tinggi atau melalui pendidikan. Tenaga Kalau ini kerja yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan. tampilan. Informal. Latihan, jadi pelatihan. nggak perlu tinggi-tinggi ya, cukup dengan ikut pelatihan-pelatihan aja. Ya, Ini akan ikuti pendidikan informal. Ya, itu maksudnya. Baik, kalau tidak terdidik, tidak terlatih. Kalau Contohnya? tidak terlatih, Pak. Gojek, Tukang tukang sapu. beca, Sawah, Oke. Pak. Macul. Betul. tinggi, kumpul sampah. Betul. Kesimpulannya apa? Sekolahnya tidak tinggi. Tidak memerlukan memerlukan pendidikan keahlian. Betul. khusus. Oke. Dan Mantap. tidak perlu Udah pada memiliki pinter. keterampilan. Makasih. Satu lagi. Ini dia. Jenis pengangguran. Tadi tenaga kerja, ini jenis-jenis pengangguran. Kita juga, ini gambaran masa depan kita. Kita masuk ke jenis-jenis tenaga kerja tadi atau ke sini. Nah, ini yang menentukan hari ini kita belajar benar atau enggak. Endingnya ke sini. Di sini ada pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran voluntary. Kira-kira ada satu aja di antara ketiga jenis pengangguran ini, ada yang ingat nggak? Kira-kira apa tuh? Yang berhubungan dengan ini. Silakan. Ini Pak yang pengangguran musiman nih. Musiman. Yang musiman, Bagus. Musiman. Bagus. Ini yang Sumatera ya, musim duren semua dagang duren gitu ya. Betul. Ketika durennya habis, pulang ke Nggak rumah. jualan. Ini kulinis Pantura ada rambutan nggak di sana? Nggak Pak, ada, mau Pak. tanya. Paling ke sawah. Pak Sawah Denny ya? mau Sawah tanya. panen. Boleh, silakan yang tanya Pak, silakan. pengangguran voluntar itu yang seperti apa, Pak? Belum mengerti. Bagus. Setelah ini kita akan jelaskan. Kita lempar dulu ke teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira voluntary itu apa? Voluntary itu kan sukarelawan, tapi masa pengangguran sukarelawan, Pak? Oke, good. Ini kata kuncinya. Jadi kita selesaikan berdasarkan etimologi. Arti kata dulu voluntary itu apa? Ada yang lain? Itu betul voluntary itu sukarela. Ada yang lain? Kalau pengangguran struktural, Pak, Struktural. Ada yang tahu silakan. maksudnya bagaimana, Pak? Apakah karena memang pegawai gitu, seorang pegawai atau bagaimana, Pak? Mungkin itu lingkup lebih besar ya. Oke, saya contohkan ya. Subang adalah kabupaten pertanian. Ini pertanian nih. Nah, sekarang berubah jadi pabrik tuh. Jadi pabrik semua. Ya, petaninya nggak ada. Yang asalnya bertani kemudian yang nggak bertani jadi pengangguran karena lahan pertaniannya digunakan oleh pabrik. Paham ya? Jadi apa hubungannya dengan struktural? Ada perubahan
struktur perekonomian di daerah tersebut yang asalnya pertanian menjadi industri. Orang-orang petani ke industri nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak, maaf, Betul ya, iya. nggak bisa Saya masuk paham, kan? Pak. Artinya ya ini mereka jadi pengangguran. Ini bahaya sekali. Yang pertanian ya oke lah pertanian, harusnya begitu. Kalau voluntary, bagaimana voluntary? Ini kayaknya di Indonesia sangat jarang ya. Pengangguran voluntary itu berdasarkan etimologi gini ya. Jika dia sudah merasa kehidupannya cukup untuk tidak bekerja di tempat itu, dia akan lebih memilih jadi pengangguran. Maksudnya tuh nggak kerja di tempat itu. Biarkan dia yang lain yang pengangguran kerja di tempat itu. Dia dengan sadar mengundurkan diri, tidak bekerja untuk itu. Dia lebih baik membangun pekerjaan sendiri, membangun lahan pekerjaan sendiri sehingga menyerap tenaga kerja yang lain. Itu jarang sekali di kita. Berarti duitnya udah banyak gitu ya Pak ya? Jadi nggak kerja. Duitnya udah banyak, orang kaya. Jadi dia tinggal happy aja ke Eropa jalan-jalan gitu. Jarang di kita kan. Orang kaya di kita tetap aja kerja. Kebayang ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke video berikutnya. Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara. Yang menerpa kita justru yang menjadi pokok usia, saudara, 20 hingga 24 tahun ada kenaikan 3,36% poin dalam setahun menjadi 17,66% pada Februari 2021. Sedangkan dalam kelompok usia 25 sampai 29 tahun pertumbuhannya 2,26%. Pengangguran. Kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam. Jumlah pengangguran di usia adalah sektor yang paling terdampak. Dan data BPS tadi mengkonfirmasi bahwa memang kami mengalami begitu kehilangan pekerjaan. Itu mati Total juga sebanyak itu. hampir 1 juta pekerjaan. Berarti ini adalah angka yang betul-betul memprihatinkan, dirumahkan, dan yang mengalami kekurangan. Dan para pemirsa Kompas TV terjadi shifting bahwa di tengah-tengah pandemi lapangan pekerjaan. Oke, terakhir Pak Sandi, pekerjaan bisnis apa yang kemudian prospeknya bisa dirasakan bagus gitu ya di masa mendatang? Tadi juga Pak Sandi menyebutkan soal gaming, kemudian juga ada film, seperti apa? Pandemi COVID-19 ini menarik karena ini meningkatkan keterampilan kita bukan hanya berjualan online tapi menciptakan konten-konten kreatif. Baik. Anak-anak, itu adalah video yang membawa kita ke dalam apa yang akan kita kerjakan hari ini. Oke? Kira-kira ada apa dalam video ini? Ada yang bisa menyampaikan? Tadi disampaikan data statistik bagaimana? Usia pengangguran, Pak. Apa? Usia Data pengangguran ya? Ya. Usia pengangguran. Jadi kebanyakan katanya usia baru lulus. Sebagian lagi terdampak pandemi. Ya kita mau kerja gimana ya? Perusahaan juga pada tutup. Tapi ini pemerintah ada solusi nih. Menteri ini menyampaikan, Pak Menteri menyampaikan. Kira-kira apa katanya? Ada yang Ekonomi bisa kreatif, Pak. Betul. Solusinya adalah dengan ekonomi kreatif. Pak, izin ke toilet, Pak. Ke toilet, jangan lama-lama. Saya kasih izin 2 menit. Linda antar dong. Linda antar ke toilet. Jangan dong, sendiri aja. Cukup sendiri, masa diantar. Takut itu, Pak, diintipin anak cowok, Pak. Suka pada nakal. Gak ada. Anak ngintip cowok loh. kita baik-baik. Ah, Udah sekalian nggak jadi, kalau ke Pak. belakang kita mau hugeng suruh Nggak masuk jadi ke ya. toiletnya. Kenapa? Ada Kuncinya hugeng. lo rusak, Pak. Lindanya Kuncinya nggak mau nganter, Pak. Kuncinya Udah, rusak. tahan Iya, aja Pak, sampai selesai ya. bolong-bolong pintunya, Pak. Ya udah kita lanjutkan. Kalau nggak jadi kita lanjutkan. Oke ya.
video ini erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Ada pertanyaan dari video ini? Silakan Ya, explore ya, Pak. video ini, tonton berulang-ulang karena nanti di LKPD yang akan saya sampaikan ini ada. Tinggal ulang-ulang explore apa yang terdapat atau masalah apa yang bisa ditemukan atau solusi apa yang bisa ditemukan. Baik, ini ada pertanyaan yang mesti dijawab. Dijawabnya melalui LKPD ini. Apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran dan bagaimana cara mengatasinya? Di video tadi ada. Silahkan dipelajari saja. Buka LKPD-nya. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan berbagi atau bagi kelas kita menjadi 4 kelompok saja. Oke, sesuai dengan kelompok kemarin. Ani ketua kelompoknya. Siapa lagi? Marlina. Oke ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik. Oke, silahkan bagi kelompoknya. Saya akan coba bagikan LKPD. Silahkan buka WhatsApp-nya, sudah kirimkan link live worksheet yang silahkan Anda buka. Pelajari worksheet tersebut, baca petunjuknya baik-baik, kemudian isi identitas seperti biasa, identitas, nama kelompok dan lain sebagainya diisi dengan baik. Iya, Pak. Oke. Nah, itu Hugeng baru datang, Pak. Seterap dulu, Pak. Hugeng. Iya, Pak. Dari mana aja hari ini? Yang lain udah masuk mengerjakan tugas nih. Dari mana aja? Cari jukut heula, Pak. Allahu Akbar. Apa itu artinya, Pak? Rumput. Apa itu? Dari rumput. Udah berapa banyak dombanya? Camping dia. Genep, Pak. Aduh, karunya Kak Kolot. Oke. Saya 1 nanti ya buat kurban ya. Iya, Pak. Siap. Pak, ini ngerjainnya, Silakan Pak. duduk. Oke. Silakan Hugeng Paham duduk. ngerjainnya gimana ini, Pak? Oke. Di situ ada petunjuk, silakan pelajari. Jawab dulu beberapa pertanyaan di situ. Nanti akan mengarah kepada amati lingkungan sekitar. Terdapat pengangguran apa, jenis apa, dan solusinya bagaimana. Sesuaikan solusinya dengan keadaan pengangguran dan potensi lingkungan yang bisa dikembangkan. Oke? Oke, Pak. Ada yang nggak mengerti? Ngerti, Ya, Pak. Saya Pak. mengerti, Pak. Ngerti. Ngerti ya? Silakan Siap, diskusikan. siap. Waktunya 20 menit. Silakan diskusikan. Nanti di akhir akan dipresentasikan. Silakan. Dilihat dulu videonya. Dibaca dulu itu apa LKPD-nya, kemudian kerjakan. Silakan. Kayak gini bukan, Pak, ngerjainnya, Pak. Tolong lihat dulu, Pak. Sekarang ini tidak Coba bisa lihat dulu, Pak. ditugaskan. Sekarang ini harus dikerjakan. Oke ya. Ada yang sudah? Ini udah, Pak. Tapi gimana ini kayak gini betul apa enggak, Pak? Oke, sebentar. Coba tolong lihat, Pak. Baca dulu Oke, sama Bapak. oke, Nanti sebelum oke, presentasi, oke. Pak. Sok, kirim. Sudah, Pak? Oke. Oh, udah bagus nih. Nanti presentasikan ya. Iya, Pak. Presentasikan. Silakan Sudah saya diskusi. Pak, jawabannya, Pak. Sudah, oke. Kalau udah, kita presentasikan. Silakan. Dari kelompok siapa dulu? Kelompok Ani 1, atau Pak. Marina? Boleh, silakan. Kelompok 1, Pak. Silakan. Kelompok 1. Baiklah. Terima kasih, Pak. Saya mau mempresentasikan hasil kerjaan kami tentang presentasinya. Di daerah saya banyak pemuda menganggur, Pak, usia 18 sampai 24 tahun. Karena tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, Pak, karena skillnya rendah. Solusinya mengikuti program pemerintah atau sesuai jabatan kerjaan yang dibutuhkan, sehingga setelah selesai pelatihan bisa langsung disalurkan. Itu, Pak, hasil diskusinya, Pak. Oh, luar biasa. Kita ulas ya. Di kampung kamu ada banyak pengangguran usia berapa? 17 18 sampai 24 tahun, Pak.
Oke. Oke, itu fresh graduate ya, baru lulus ya? SMA Iya, mungkin Pak. ya. Kemudian solusinya Ya. gimana tadi? Solusinya gimana? Solusinya Solusinya mengikuti program pemerintah, Pak. program pemerintah melalui Pemerintah dinas melalui berbagai Pekerjaan Desa macam Kelautan. pelatihan ya, Pak. Oke, terus Wanat dan sesuai banyak yang kan pelatihan. oke, itu penting sekali ya, ikut pelatihan, tapi pelatihan yang outputnya atau skillnya, kemampuannya yang banyak dibutuhkan. Jadi jangan sampai ikut pelatihan, setelah pelatihan nggak dapat pekerjaan juga. Karena lowongan pekerjaan dengan skill nggak nyambung. Ada banyak yang seperti itu. Bagus, luar biasa, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada yang menanggapi nggak kira-kira? Ada yang kurang nggak dari presentasi kelompok 1? Bagus, Pak. Bagus ya, solutif Bagus. sekali ya. Ada pengangguran, ikut pelatihan program pemerintah, kemudian disalurkan. Enak banget ya, kita tinggal ikuti aja. Ini gambaran kita nanti anak-anakku, apakah kita seperti atau tidak, lakukan yang terbaik hari ini, maka ini adalah gambaran Anda masa depan nanti. Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok saya, Pak ya. Silakan. Kelompok Bu Lilis saya. dulu. Oh iya, Silakan. silakan Lilis. Ugang sama Acem ayo ke depan yuk. Apa sendiri-sendiri, Pak? Apa perwakilan? Mau barengan, silahkan. Ayo, Iya, Acem sama depan, Ugang, iya. ayo ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasi kelompok kami Lilis, Acem sama Ugang. Ya. Di daerah saya, Pak, Pantura banyak yang menganggur, Pak. Usianya 25 sampai 35 tahun karena PHK. Sehingga sulit mendapatkan pekerjaan kembali karena kalah bersaing dengan calon pekerja yang lebih muda. Solusinya mengikuti program pemerintah melalui program UMKM sesuai dengan daerah tersebut, sehingga para pengangguran akibat PHK bisa mengolah potensi daerah tersebut sehingga menghasilkan. Itu Pak, diskusi kami Pak, Acem sama Hugeng sama Lilis Pak. Bagus, bagus sekali. Ini ada tanggapan dari kelompok lain nggak? Silakan kelompok lain yang ada menanggapi, silakan. Ada yang kurang? Ya Pak, terkadang untuk Pak, saya mau nambahin nih Pak. Silakan. Ya, terkadang di daerah kami tuh kalau sudah lulus SMK biar mengurangi pengangguran dinikahkan orang tuanya Pak. Dengan orang kaya ya? Iya Pak, tentunya ya. itu. Ya, terutama di kampung itu. Di kampung Aduh, itu Pak, sekali, benar. sekali. Jadi nggak usah kerja. Jadi nggak usah kerja Pak. Gimana Sama Pak? Cari kaya. mertua yang kaya ya. Nggak Iya Pak. apa-apa. Kalau orang tuanya kaya, banyak perusahaan, tanahnya lega, ya udah menikah aja. Itu juga salah satu solusi, mungkin bisa jadi begitu. Nanti setelah menikah, bikin perusahaan tuh, olah tanahnya. Nanti banyak menyerap tenaga kerja. Bagus itu, bisa jadi begitu. Iya Pak, tapi udah 17 tahun udah janda 2 kali Pak. Wah, itu mah jangan. Janda Biasanya melulu. kalau kurang nafkah suka pada ke Arab itu Pak, kalau di kampung. Jadi TKW ya. Iya. Salah satu, ya memang itu masalah yang tentu ini tidak bisa. Di TKW jadinya Pak, begitu Pak, di daerah kami Pak. Iya. Tambah devisa negara, Pak. Iya, ini efeknya. Boleh duduk ke ini Pak, presentasi di depan. Oke, terima kasih. Udah cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beda dengan kelompok 1. Kelompok 2, kalau itu kelompok 1 banyak pengangguran yang antara usianya 17, 24. Kalau ini yang karena kena PHK. Solusinya juga berbeda. Kalau yang fresh graduate pelatihan dulu karena nggak ada keahlian. Kalau yang kena PHK, dia sebelumnya kerja punya keahlian. Ikut program pemerintah UMKM. Artinya ya seperti yang di video tersebut ya. Mungkin itu menjadi solusi mudah-mudahan. Silakan untuk kelompok berikutnya. Terakhir kelompok 3. Ada? Ya Pak. Silakan. Hampir sama Pak, kami dari kelompok 3 dengan kelompok 1, kelompok 2 masalah pengangguran. Ini usianya juga usia-usia produktif. Solusinya bagi kami karena kami di daerah adalah padat karya Pak. Padat karya program pemerintah walaupun tidak dalam kurun waktu yang lama, tapi setidaknya itu akan menjadi solusi dan akan menarik atau akan mengurangi pengangguran dalam jumlah yang banyak karena padat karya biasanya itu
kalau di desa-desa ada membuat parit atau membuat bangunan apa, itu adalah program padat karya. Itu Pak, itu saja Pak dari kelompok kami Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa, mantap. Ini berbeda dari kelompok-kelompok yang lain ya. Kalau kelompok 3 ini dia atau mereka memunculkan program padat karya. Itu tentu program padat karya itu diharapkan pemerintah seperti itu ya, apapun padat karya. Tujuannya adalah menyerap banyak tenaga kerja. Betul Iya, sekali. Pak. Bagus, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Maaf, Silakan. Kenapa? bentar lagi nanti pelajaran Bapak kan habis itu pelajaran matematika ya Pak ya? Oke. Waktunya bentar lagi Pak. Oke. Ya, kita simpulkan aja. Dari keseluruhan pembelajaran hari ini, apa yang kita bisa simpulkan? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Kelompok Ani mungkin menyimpulkan tadi yang berdasarkan video bagaimana? Silakan. Berdasarkan materinya ya Pak. Lagi berisik, Silakan. Pak. Ya, tadi ada tenaga kerja, jenis tenaga kerja, ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, Pak. Baik, terus? Ya, udah itu aja. Baik. Kita uruskan ya. Ya, silakan. Bu Marlina. Yang pengangguran Pak, ada Iya. pengangguran musiman, ada pengangguran struktural, ada pengangguran satu lagi apa tadi Pak? Voluntary atau apa tadi ya Pak? Voluntary, ya, Ya, voluntary. voluntary. Oke, bagaimana solusinya? Solusinya Pak, kasih kerjaan Pak. Ya, berdasarkan diskusi semua sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya tentu dengan identifikasi itulah yang menjadi solusi ya. Ada yang dengan pelatihan dulu, ada yang dengan padat karya, ada yang dengan pemanfaatan lingkungan dan lain-lain. Oke ya, cukup. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada, kita berada di penghujung pembelajaran kali ini. Silakan. Buka WhatsApp-nya, saya udah kirimkan link kuis untuk dikerjakan sekarang. Waktunya 10 menit. Silakan. Selesai Pak, udah selesai. Oke. Berapa Pak nilainya Pak? Ada yang 80. Luar biasa itu. Ani 80. Kalau saya berapa Pak? Saya Pak berapa Kenapa Pak? 60 Hugang ini nilainya? Wah, kalau saya jelek nih Pak nih ya. Kayaknya saya jelek nih Pak. Saya berapa Pak? 60. Aduh. Wah. Remedial tuh Pak. Sudah ge. Kakantin wae tadek diajar. Itu Linda lumayan ya, Linda 80 ya. Saya bukannya 100, Pak. Tidak, 80 yang 100 nggak ada. Ya udah intinya semua nilainya berapa, Pak? kesekian, tinggal Hugang. Berapa? Siapa? Baik. Berapa Pak nilainya Pak? Oh, 80. Skor 80. 80 juga ya. Nggak 100. Nggak ada yang 100. Mungkin kita next di 100 quiz. buat Bapak ya. 100 untuk saya. Oke ya. Ya, Oke ya. Minggu depan kita akan melanjutkan masih ke tenaga kerjaan, tapi dengan masalah-masalah yang baru. Kita akan eksplor lagi mengenai itu. Oke ya, itu untuk minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Ain. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Ya. Maaf terlalu lama mungkin. Ibu Farida, Pak Mardi. Punten kasih kode tadi. Terlalu Tadi lama. katanya sampai 855. Pak Mardi, mohon maaf nih saya pamit dulu gini. Iya. Monggo Bu Farida. Kebetulan saya pamit agar efisien waktu nih. Saya ada tamu ya. Monggo Bu Saya Farida. ini dulu ya pamit izin Pak Mardi yang akan mendampingi ya.
Ya, nanti seterusnya habis selesai ini saya persiapan Jumat. Mungkin Pak Denny dan Pak juga akan persiapan Jumat.